Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa, kita dapat bertemu pada kesempatan yang baik ini, khususnya di kelas yang baru, dari kelas SD kemudian kamu menuju ke kelas madrasah atau kelas yang lebih tinggi. Kita ucapkan alhamdulillah, nah, gitu. Kemudian tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, jangan lupa. Setiap kita bertemu harus bersalam. Setiap kita bertemu harus ingat kepada Nabi, karena Nabi yang memberi petunjuk ketika menerima wahyu untuk menerangkan kita berbuat kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke. Pertemuan kali ini, perkenalkan, nama saya adalah Bapak Suparjo. Boleh dipanggil Bapak Sup gitu nanti. Biar lebih akrab ya anak-anakku. Nah, nanti saya akan mengajar di kelas 7 kalian semuanya, kemudian kita bisa bergabung, nah gitu. Kemudian nanti kalau sudah tahu nama saya, loh Bapak itu rumahnya mana Pak, misalnya gitu, ada yang tahu ya gitu. Barangkali di antara kalian ada yang tahu. Nah, Pak itu rumahnya Karanggodang. Nah, gitu. Berarti rumah saya adalah Karanggodang. Nah, gitu. Nanti kalau kamu suatu saat pengen praktek IPA, biologi, pergi ke laut, begitu ya. Nah, itu kamu bisa mampir ke sana, ke rumah saya. Rumah saya di Paluan Karanggodang gitu. Nanti ada masjid di situ. Kemudian kamu bisa mampir ke situ. Soan, Pak, saya murid baru MTS, mau tahu juga. Nah gitu. Dan nanti bisa lebih akrab. Nanti selain belajar di sekolah, nanti bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ketemu di rumah. Nah, tapi jangan bergerombol ya, kan tidak boleh ini bergerombol. Nah, ini bergerombol bareng-bareng. Matur nguricuk saya, tidak boleh. Tuh, rumah Karanggodang. Kemudian tadi nama sudah. Kemudian Bapak ini mengajar apa? Tadi sudah saya singgung bahwa saya nanti insya Allah mengajar IPA, ya IPA pada kalian. Barangkali di SD maupun di MI kalian sudah pernah bertemu mempelajari IPA. IPA itu apa gitu. Nah, kalau di SD atau di MI itu hanya ini lingkungan hidup, ciri-ciri makhluk hidup gitu. Nanti kalau kamu bergabung di MTS ini, bertemu dengan saya, IPA itu dibagi menjadi 3. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, ilmu yang mempelajari benda mati, dan ilmu yang mempelajari tentang zat. Zat, kalau kamu tahu ya, zat apa ya? Zat kimia gitu saja nanti. Jadi IPA nanti gini, IPA, nah gitu, itu ada 1, misalnya biologi. Nah, biologi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fisika. Nah, kemudian yang ketiga adalah kimia. Nah gitu, kimia. Nah, ilmu pengetahuan alam dibagi menjadi 3 anak-anakku. Nah, biologi kan kamu pernah tahu biologi itu apa? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah gitu. Nah, makhluk hidup itu sing kepiye gitu. Nah,
Kamu termasuk makhluk hidup kok, bukan? Ayo yang belakang itu. Nah, yang duduk, jangan ngantuk. Nah, ya. Nah, yuk. Nah, itu. Kalau termasuk makhluk hidup nanti akan dipelajari di biologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, gitu. Langsung dipelajari apa, Pak? Gitu. Yang dipelajari diantaranya nanti pernapasannya, pencernaannya, kemudian semuanya nanti klasifikasinya gitu. Lah kemudian makhluk hidup itu ada 3. Nah kalau dipecah lagi, nah gitu, makhluk hidup yang manusia, nah gitu, kemudian makhluk hidup yang hewan, nah hewan, kemudian yang satu lagi tumbuhan. Nah tumbuhan. Nah, bahkan nanti ada perkembangan ilmu lagi, bahkan ini sudah makhluk hidup itu tidak hanya ini tok. Nah, kemudian untuk yang sekarang ini kan virus, nah gitu, Pak ada virus corona itu gimana gitu. Ayo siapa yang tahu? Ayo anak-anak siapa yang tahu coba. Nah virus corona itu nanti termasuk golongan virus. Berarti nanti biologi itu tidak hanya 3 ini kok, nanti mempelajari virus juga, termasuk yang sekarang itu adalah virus corona. Nah nanti kamu bisa tanya-tanya, virus corona itu apa? Apakah makhluk hidup? Apakah tumbuhan? Apakah hewan? Apakah manusia? Gitu nanti. Nah itu nanti bisa kamu tahu. Kalau sudah tahu ya, oh sebetulnya virus itu ya masuk dunia sendiri. Nah, gitu. Bukan tumbuhan, bukan hewan, bukan manusia, nah, gitu. Tapi termasuk makhluk hidup. Nah, macam ya. Oke. Kemudian yang fisika itu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda fisik atau benda-benda yang tidak hidup. Nah, gitu. Nah nanti ada atom, ada unsur, ada molekul, kayak gitu, ada senyawa, itu nanti kita pelajari. Nah itu nanti kalau kamu sudah kelas 7 kemudian kelas 8 nanti ilmu itu meningkat, nanti fisika itu tambah. Nah nanti kalau sampai kelas 9 kamu mau lulus dibekali ilmu fisika tentang kelistrikan. Nah gitu, listrik itu apa? Kok nggak ada bendanya, nggak ada apa-apanya, kok iso nyetung? Nah kamu kalau kesetrum kaget ya. Gitu. Kayak adikmu yang dulu, saya itu pernah melihat anak kecil, anak-anakku gini, anak kecil itu sedang pipis. Nah pipisnya itu dimasukkan ke colokan listrik. Nah akhirnya apa? Burungnya kesetrum. Nah gitu. Nah listrik itu bisa merembet lewat cairan itu. Nah gitu. Mulanya kalau ada orang-orang tua kita, hujan-hujan, mendung-mendung, kamu jangan main layangan. Nah itu setrum listrik yang lewat layangan itu bisa merembet lewat uap air atau lewat benang itu. Nah nanti kalau benangnya basah kamu bisa kesetrum. Nah gitu. Nah ya ada contoh lagi, kalau kamu melihat orang mencari ikan itu kakinya digendong, kemudian bawa kayak tongkat gitu, terus ada besinya itu disetrum pakai aki itu, kemudian dicelupkan ke air itu. Nah ikan di sekitar itu kesetrum semua pada mobil-mobil keluar. Nah akhirnya itulah menunjukkan listrik. Itu benda-benda mati juga bisa dipelajari. Nah gitu. Itu ya fisika. Nah gitu. Kemudian kimia. Nah ini
Ada yang tahu kimia? Coba. Ilmu kimia itu apa gitu? Nah, kimia itu yo ilmu yang mempelajari tentang zat-zat kimia. Nah gitu. Yo kimia makhluk hidup, kimia di hewan, manusia, tumbuhan. Itu ada. Kayak makanan gitu loh. Makanan itu nasi itu mengapa kok bisa kalau kita makan bisa tambah energi? Oh berarti ada zat kimianya gitu. Apakah zat kimia semua itu berbahaya? Tidak. Malah ada yang dibutuhkan. Jadi zat-zat kimia misalnya yang ada di protein, nah gitu. Protein itu ada zat kimianya, tapi kimia makhluk hidup zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Protein, nah itu karbohidrat, terus vitamin itu juga ada kimianya. Jadi kalau kamu mendengar, wah ini makanan ini mengandung kimia, kamu tidak mau makan, nah itu salah. Kalau tidak mau makan berarti kamu nanti akan kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi berarti ada gizi buruk. Nek gizi buruk itu gimana anak-anak? Gizi buruk itu ya badannya tidak sehat, berdiri sulit, bernafas sulit, bergerak susah, apalagi melihat itu juga susah. Nah, kalau gizi buruk akhirnya ya kalau lama dibiarkan tidak diobati dia menimbulkan sakit dan berkepanjangan menimbulkan kematian. Nah gitu itu ya pertemuan pada kali ini, perkenalan kita mempelajari IPA. Besok minggu depannya lagi masuk ke bab berikutnya. Tuh sekian. Sebelum kami tutup ada tugas. Nanti kamu boleh tanya kepada siapa, kepada neneknya boleh, kepada kakeknya boleh, ya gitu, kepada Mbak Ayunya juga boleh. Sebutkan makhluk hidup, nama-nama makhluk hidup yang ada di sekitarmu. Nah, gitu. Itu terima kasih ya, itu nanti dikerjakan, kemudian minggu depan bisa dikumpulkan. Itu terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan minggu depan. Saya akhiri, marilah kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah. Mari, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.